Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko Heri Susanto, masih dalam rangka membangun framework MVC sendiri. Baik teman-teman, kita sekarang ke video bagian 9. Kita masih konsentrasi di kelas model. Kemudian agenda kita kali ini adalah membuat metode atau function update dan delete. Oke, lanjut. Baik, kita ke konsepnya dulu ya. Di update ini logikanya mirip lah dengan insert kemarin ya. Nah, di sini kita menyediakan 3 buah file di sini ya. Seperti biasa ada controller, kemudian ada model, dan yang ketiga ada template SQL kita. Nah, di bagian controller ini ya, ini ada sedikit beda dengan yang di insert kemarin. Kalau di insert kita kan hanya mengirimkan array ini, array seperti ini, array data ini ya. Nah, kalau di update itu pada umumnya update itu ada data yang dirubah serta ada kunci yang dicari gitu ya, yang nanti datanya itu yang mau dirubah yang mana gitu. Makanya di update itu pada umumnya itu bentuk SQL-nya seperti ini. Ada update, nama tabelnya apa, kemudian set, ini value yang akan diubah nilainya, itu akan diubah datanya gitu ya. Kemudian selain ada value yang diubah datanya, ini juga ada yang dirubah data ini yang bagian yang mana gitu. Soalnya update ini kalau tanpa where ini ya bisa sih nggak error, cuman seluruh datanya nanti akan berubah itu. Nah, makanya pada umumnya update itu biasanya ada where gitu ya. Makanya template-nya jadinya seperti ini. Nah, dengan dasar template ini, kemudian dari controller ada data yang bentuknya seperti ini, maka nanti di model itu langkahnya ya mirip lah dengan insert kemarin ya. Jadi kita menyediakan sebuah metode, katakanlah ini kita namakan metode update gitu ya. Nanti metode update itu kita panggil dari controller. Nah, dari controller ditentukan parameternya apa. Yang pertama adalah ini key-nya ini atau template SQL mana yang mau diambil ini ya. Kemudian ini datanya, ini data ini berarti nilai yang akan dirubah. Kemudian where ini adalah data mana yang dijadikan kunci untuk dirubah gitu. Nah, kemudian pertanyaannya ketika ada 2 parameter seperti ini, ada data dan ada where, berarti ini mirip seperti select yang digabungkan dengan insert gitu ya. Di select kemarin ada where saja, kemudian di insert ada data saja. Nah, sekarang di update itu ada dua-duanya gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita perlu pakai break split seperti yang insert kemarin gitu ya, pertanyaannya itu. Oke, kita jawab. Nah, ini sedikit saya terangkan tentang algoritma untuk update. Tadi dari controller kan data yang dikirimkan kan ini ya, data yang dikirimkan ini gitu. Kemudian di update ini nyaris tidak ada kita merubah data lebih dari satu ya, lebih dari satu baris itu nyaris nggak ada, nyaris jarang kita temukan gitu ya. Nah, makanya di sini data ini modelnya array-nya hanya satu baris gitu kan. Kemudian where-nya juga ada beberapa value
yang saya contohkan ini hanya satu gitu ya. Nanti kalau mau ditambah ya bisa pakai operator AND, bisa pakai OR dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana logikanya ketika dari controller ini dikirimkan data seperti ini? Jadi pertanyaannya adalah apakah perlu pakai track split gitu ya. Nah, untuk model data yang seperti ini saya kira kita tidak perlu pakai track split, tapi kita bisa pakai array merge gitu. Jadi array-nya ini digabung gitu ya. Antara data dan where ini kita gabung pakai array merge gitu ya. Nah, nanti jadinya array yang baru seperti ini gitu. Jadi nilai dari data berarti EcoHeri dan RPL ini digabung dengan 01. Akhirnya urutannya menjadi seperti ini. Array gabung ini elemen yang ke-0 berisi EcoHeri gitu kan. Elemen yang ke-1 berisi RPL, kemudian elemen yang ketiga berisi where-nya ini. Gitu. Nah, setelah kita mendapatkan array seperti ini, maka baru kita eksekusi proses perulangan gitu kan. Makanya langkah yang kedua adalah looping gitu. Loopingnya ya sebanyak data yang ada di elemen atau di array gabung ini. Kalau di array gabung ini ada 3 elemen seperti ini, berarti loopingnya 3 kali gitu. Terus untuk ngerubahnya kan, misi kita kan ngerubah ini ya, template awalnya kan ini ya, template awalnya ini. Kemudian di looping yang pertama misi kita adalah bagaimana merubah ini yang V1 ini berubah menjadi EcoHeri itu. Di looping yang kedua misinya merubah yang V2 menjadi RPL gitu kan. Nah, di looping yang ketiga atau yang terakhir kita bisa mendapatkan seluruh data sudah berubah seperti ini. Itu kira-kira. Nah, kemudian untuk merubahnya ya sama, pakai fragment sama str replace seperti yang di select maupun di insert gitu ya. Oke, itu konsepnya atau algoritmanya gitu aja. Sekarang kita praktek ke coding. Kita buka codingnya ya. Nah, ini coding kita yang kemarin. Ini di bagian controller ya. Kemarin terakhir kita akan pakai ini atau membuat metode simpan ini gitu kan. Ini di controller, kemudian di model kemarin terakhir kita bikin metode insert ya kan. Kemudian di SQL kemarin kita bikin ini, bikin apa namanya, array yang isinya insert into dan seterusnya ini. Nah, untuk update sama, kita siapkan dulu template SQL-nya. Jadi kita definisikan variabel SQL ya. Terus ini key-nya apa nih? UPD gitu aja ya. Nanti bisa teman-teman gantilah. Jangan lupa petik 2 seperti ini, buka tutup, terus langsung titik koma biar nggak lupa gitu ya. Terus di dalamnya petik 2 ini kita definisikan SQL-nya, berarti update. Terus nama tabelnya apa? TBL mahasiswa. Terus di belakangnya set. Nah, di belakangnya set ini nilai yang akan kita rubah. Nilai yang akan dirubah katakanlah nama sama dengan petik-petik gitu kan, koma apa jurusan ya, jurusan sama dengan petik-petik ini kan. Nah, di dalamnya petik tinggal dikasih ini kurung kurawal buka tutup sebagai template-nya kan. Ini kita isi B1 gitu aja ya. Terus ini yang jurusan kita isi B2. Pasti saya enter aja ya biar kelihatan. Terus baru di belakangnya dikasih where. Yang mau dirubah yang primary key yang mana nih kan gitu kan. Primary key-nya nim sama dengan petik-petik lagi, karena
varchar kan, berarti dikasih petik-petik kayak gini. Terus kurung kurawal buka tutup. Ini kita kasih apa nih, W1 gitu aja ya. Oke, terus setelah selesai ini sudah selesai, gini aja. Ini sudah kita simpan, Ctrl S. Oke gitu ya. Kemudian kita definisikan metode di model. Nah, di sini kita bikin metode apa nih, function update gitu aja ya. Update. Enak, naikkan biar fokus. Terus di update ini parameternya ada 3 kan tadi, ada key, ini ngambil template yang mana, kemudian ada data yang untuk ngisi belakangnya set tadi, kemudian ini ada where, ini untuk ngisi yang belakangnya where gitu kan. Terus langkahnya sama, tinggal kita include template SQL nya, sql.php ya. Terus titik koma, jangan lupa kita definisikan apa, str ya. Str ini ngambil dari variabel yang ini tadi, SQL ini. Berarti SQL terus key-nya yang mana. Sudah gitu aja. Bolehlah kita tampilkan hasil apa, hasil ini pemindahan ke variabel string ini. Berarti template SQL-nya kita tampilkan ya. Pakai perintah echo juga bisa. Seperti itu. Terus kita tambahi break. Berarti ini titik ya, titik terus petik gini. Nah, di dalamnya petik baru kita definisikan BR. Itu ya. Oke. Sementara modelnya ini dulu. Untuk yang metode update ini kita testing dulu. Berarti ini kita simpan ya. Nah, untuk keperluan testing kita siapkan di controller. Jadi di controller kita bikin metode untuk memanggil function update yang ada di model tadi. Kita geser. Berarti di sini ya. Di sini kita definisikan metode apa? Ubah gitu aja lah ya. Seperti ini. Terus ini modelnya kita include kan. Ini ya. Terus jangan lupa kita bikin new instance kelas model MDL gitu ya, sama dengan new model 1. Nah, baru metode update-nya tadi kita eksekusi. Berarti MDL minus lebih besar update ya. Update. Nah, di update tadi key-nya ada 3 kan ya. Yang pertama parameternya ada 3 kan ya. Yang pertama adalah elemen SQL-nya yang mana? Tadi kan elemennya apa? UPD kan ya. UPD, kemudian ini data yang mau dirubah, terus yang terakhir where gitu kan, kasih titik koma ya. Nah, tinggal kita definisikan ini isinya data dan isinya where, itu taruh aja di atasnya ini ya. Data sama dengan array, katakanlah yang mau saya rubah itu namanya Eko Heri gitu ya, jurusannya
anggap aja lah saya rubah jadi TKJ misalkan ya, jangan lupa titik koma. Kemudian ini data where-nya key yang mau saya rubah itu yang kodenya atau NIM-nya 01. Berarti ini array ini kan saya isi 01. Ini dulu ya. Oke, kita simpan. Nah, sampai di sini coba kita tes di browser, bener nggak yang di template tadi akan muncul di variabel str kita. Yang dari template nanti ketika kita echo di sini bener nggak muncul gitu ya. Oke, kita tes. Buka browser, terus localhost MVC1 kan, terus index.php /controller1, nama controllernya controller1, kemudian metodenya tadi apa, ubah ya. Nah, ini sudah muncul, agak kecilkan dikit. Nah, ini muncul update TBL mahasiswa set nama V1 dan seterusnya. Nah, ini berarti sudah sama dengan template gitu kan, sudah sama dengan template ya. Nah, selanjutnya kita lakukan penggabungan array merge gitu ya. Oke, kita balik ke coding. Nah, ini di sini kita konsentrasi ke model ya, konsentrasi ke sini, berarti kontrolernya bolehlah kita tutup dulu biar layarnya lebih lebar gitu ya. Oke, lanjut, kita definisikan array ya, katakanlah saya namakan array gabung gitu. Ini ngambil dari gabungan array atau merge dari data dan where. Berarti perintahnya array merge ini ya. Yang kita gabung adalah data dan where. Jangan lupa titik koma. Tuh. Terus kalau mau kita lihat hasil penggabungannya benar apa enggak, ya bisa kita pakai perintah printr ya kan, printr gabung titik koma. Kita simpan dulu ya, simpan, terus kita tes di browser, enter. Nah, ini array-nya sudah tergabung ya, sudah menjadi satu. Ini kita lihat key yang ke-0 isinya Eko Heri, key yang ke-1 isinya TKJ, key yang kedua isinya 01. Itu berarti ini sudah benar, sudah sesuai dengan harapan gitu kan. Oke, balik ke coding. Nah, berarti langkah selanjutnya ya kita lakukan looping, perulangan ya. Kita looping pakai for each itu. Yang kita looping apa ya, array gabung itu tadi, berarti gabung gitu kan. Yang kita ambil adalah value nya atau nilainya dari array gabung, berarti as ini. Terus kita definisikan variabel val gitu aja ya, jangan lupa huruf berawal buka tutup. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cari polanya, berarti pakai pragmatch ya. Tapi pragmatch itu perlu kita cek dulu hasilnya true atau false, berarti pakai if gitu kan, if pragmatch ini. Nah, seperti yang kemarin
patternnya itu tetap kita isi ini pipeline buka tutup terus sama white space ya kan. Terus di dalamnya yang kita cari adalah yang diawali dengan kurung berawal buka, diakhiri dengan kurung berawal tutup. Ini di dalamnya kurung yang kita cari adalah sembarang karakter gitu kan. Berarti kurung biasa gini buka tutup, terus di dalamnya kurung biasa ini titik plus tanda tanya. Sudah gini aja itu ya, itu baru polanya. Kemudian string subjeknya apa? String subjeknya kan str ini kan, template ininya kan ya, templatenya ini string subjeknya. Kemudian ketika polanya cocok maka kita tampung di variabel sembarang gitu ya. Kita kasih nama match gitu aja. Nya ini gini aja, sudah selesai. Ada yang kurang? Enggak ada. Nah terus stringnya kita replace pakai str replace gitu kan, kurung buka tutup. Kemudian ini string yang dicari berarti yang tersimpan di match yang ke 0 ya kan. Nah kemudian string penggantinya adalah ini value atau nilai dari array-nya tadi. Nah kemudian string subjeknya adalah str gitu kan. Titik koma ya. Str replace ini hasil dari perubahan string ini itu disimpan ulang di variabel str gitu kan. Jadi str yang template ini tadi ditumpuk dengan string yang sudah dirubah. Itu aja sih logikanya. Nah terus langkah yang terakhir atau apa, kalau ini sudah ya, coba kita cek dulu stringnya sudah benar apa belum. String yang baru tadi ya, string yang ini setelah dilakukan replace atau perubahan, stringnya sudah berubah apa belum. Kita echo aja str, nah, titik koma. Sudah ya, terus kita simpan. Coba dites di browser. Ini tinggal enter aja ya. Nah ini dia. Kok salah? Update TBL mahasiswa set nama Eko Heri jurusan P2 NIM TKJ. Kok salah ini? Apa yang salah ini? Apakah SQL-nya salah? Oh iya, SQL-nya salah ini. Ini loh, salahnya ini nggak ada kurung kurawalnya di sini. Nah, ya kan. Terus kita save ya. Ya, template-nya nggak ketemu, polanya nggak ketemu, pattern-nya ya, karena tadi ini nggak ada kurung kurawal buka tutup. Coba kita tes di browser. Nah ini sudah benar. Update TBL mahasiswa set nama sama dengan Eko Heri jurusan TKJ where NIM 01. Oke, sudah benar ya stringnya ya. Tadi ada kesalahan di pendefinisian template SQL. Oke gitu, kita konsentrasi ke model, balik lagi ke model. Nah sampai di sini berarti stringnya sudah sesuai dengan harapan. Nah kita tinggal mengeksekusi ininya, query-nya gitu. Nah di bagian insert kemarin ya, di bagian insert yang ini ya, yang paling bawah itu kan ada script untuk
mengeksekusi query-nya. Yang ini ya. Yang atas ini untuk ngecek koneksi ke database-nya sukses atau error gitu. Kalau sukses ya berarti ini dieksekusi query-nya gitu kan ya. Nah, ini berarti tinggal kita copy aja, terus kita taruh di sini. Sudah, gitu aja, selesai. Gitu ya. Terus ini kita rapikan lah ya, yang echo ini nggak perlu ditampilkan ya. Ini kita hapus. Mana lagi? Ini kita hapus. Print R jangan lupa kita hapus juga. Nah, sudah jadi seperti ini. Terus kita simpan. Gitu aja sih. Untuk model selesai. Terus kita konsentrasi ke controller, balik lagi ke controller. Berarti yang di sini ya. Nah, untuk ubah ini, untuk metode ubah ini sama dengan sama dengan insert kemarin. Kalau di insert kita definisikan seperti ini, maka di update juga sama. Berarti ini bisa kita tambahi kondisi if ini. Terus ini karena if ini titik komanya kita hapus ya, kita ganti kurung ini. Nah, di dalamnya kurung if ini kita bisa cek hasil update-nya itu lebih besar 0 apa enggak gitu. Kalau dia sama dengan 0 berarti update-nya gagal, kalau dia lebih besar 0 berarti update-nya sukses, kan gitu aja kan. Berarti ini bisa kita definisikan kalau lebih besar 0 kita kasih keterangan sukses merubah data di database gitu aja ya. Nah, kalau update-nya ini bernilai 0 berarti dia gagal ya. Berarti kita kasih else ini aja. Terus ini echo gagal merubah data. Sudah, gitu aja. Sudah gini aja ya. Terus jangan lupa kita simpan. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung testing di browser. Sebelum tes ini saya buka dulu datanya di MySQL ya. Saya akses PHP MyAdmin, berarti localhost PHP MyAdmin. Terus saya login. Database-nya ini kan ya, DB coba ini ya kemarin ya. Terus tabel mahasiswa yang ini berarti. Ini data awal kita, data kita yang kemarin. Ada data yang NIM-nya 01, itu namanya echo, jurusannya RPL. Ya. Nanti setelah kita update, harusnya ini yang berubah adalah ini. Nama ini menjadi Eko Heri, terus jurusannya menjadi apa? TKJ ya. Itu. Ini Eko Heri, ini TKJ. Yang lain nggak boleh berubah ya. Tetap ini nilainya ya. Oke. Coba kita eksekusi yang metode update tadi. Berarti balik ke sini. Terus yang ini function ubah ini atau metode ubah kita eksekusi. Kan enter ya. Enter. Nah, muncul tulisan sukses merubah data di database. Gitu ya. Coba kita cek di database-nya. Di sini. Apakah berubah atau enggak. Ini data yang awal. Terus saya refresh. Saya browse gitu ya. Saya ambil ulang. Nah, ini dia.
sudah berubah. NIM-nya 01 nggak berubah kan ya, namanya berubah menjadi Eko Heri, jurusannya TKJ. Yang bawah ini tetap nggak berubah, gitu ya. Oke, sampai sini berarti kita berhasil membuat metode update, gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya sampai sini ya. Nah, kita balik ke coding. Bagaimana kalau misalkan untuk metode delete? Saya kira metode delete mirip lah sama ubah, bahkan sama update ya, bahkan bisa lebih sederhana dari update ini. Ya caranya gini aja, kita definisikan SQL-nya ya. SQL-nya ini apa ini? Kita kasih keterangan del gini aja ya. Terus query-nya kan gini, delete from ya. Terus nama tabelnya TPL mahasiswa. Nah, jangan lupa kasih kunci, gitu. Primary key yang mau dihapus yang mana nih? Berarti kan where name, gini kan. Terus petik-petik gini, kurung kurawal buka tutup ya. Ini W1, gitu kan. Jangan lupa yang akhirnya petik 2 ini dikasih titik koma. Sudah gini aja. Sederhana kalau untuk delete ya. Oke, itu template-nya. Ini kita simpan. Nah, dengan logika yang sama dengan update ya, maka kita bisa bikin metode ya. Metode di sini katakanlah saya kasih nama function delete. Ini parameternya cukup 2 karena kita nggak perlu data, cukup key sama where, sudah gitu. Terus yang ini kita copy ya kan, kita taruh sinilah ini. Terus ini array-nya perlu di merge nggak? Ya nggak perlu. Buat apa di merge, kan cuma ada where ya kan. Berarti kita nggak perlu array merge, langsung aja ini kita copy, taruh bawahnya sini. Nah, cuma ini bukan gabung ya, berarti ya yang ini bukan gabung tadi kan punyanya update ini dari array match kan ya. Ini ngambilnya dari mana kalau gitu? Ya dari where ini, selesai. Ini aja ya kan. Oke, ini kita simpan. Terus di controller kita definisikan metode baru ini ya. Terus saya bikin function hapus, misalkan gini, kurung berawal buka tutup. Nah, ini bisa kita copy semuanya daripada ngetik ya. Ctrl C, Ctrl V, taruh sini. Nah, kita nggak perlu data kan ya, nggak perlu data. Nah, terus ini update ini kita ganti delete kan ya, delete. Terus datanya ini kita nggak butuh, berarti ini kita hapus. Ini tinggal ini key-nya kita ganti apa ini, del tadi ya kan, del ya. Oh iya, del sama. Oke, seperti ini. Where-nya ngambil dari sini. Terus keterangannya ini bukan sukses merubah ya, tapi sukses menghapus data gitu. Terus echo else-nya ini echo
gagal. Nah, ini menghapus. Sudah gitu aja. Simple kalau untuk delete. Oke, sudah kita simpan ya. Terus kita tes di browser. Ya. Kita masuk browser. Nah, ini dari data awal ini target kita kan kita mau menghapus data yang NIM ini 01 ini. Gitu ya. Berarti nanti data atas nama Eko Heri jurusan TKJ harusnya hilang dari database. Gitu ya, coba kita tes. Ini berarti kita ganti metodenya menjadi apa tadi? Hapus. Gitu. Enter. Nah, ini perintahnya, sukses menghapus data dari database. Sukses menghapus data di database ya. Coba kita cek di phpMyAdmin di database-nya ya. Ini tadi data yang lama, terus kita refresh. Nah, hilang kan? Apa namanya? NIM 01 tadi kan hilang. Gitu ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya tambahi studi kasusnya gini. Saya pengen apa namanya? Balik coding ya. Saya pengen nilai where-nya ini untuk yang hapus ini nilainya bisa dinamis. Jadi kalau ini kan apa, kalau kita mau merubah, kita mau menghapus data yang NIM-nya 02 kan kita harus berubah di sini ya. Kayak gini, terus kita eksekusi ulang gitu. Saya pengennya nggak gitu. Saya pengennya itu menghapusnya itu bisa lewat parameter. Contohnya gini. Ini URL-nya ini saya panggil seperti ini, localhost MVC1 dan seterusnya sampai hapus ini. Nah, di belakangnya hapus itu saya pengen nambahi gini. Yang mau saya hapus yang mana nih? Misalkan saya mau hapus yang 02, yang NIM-nya 02, berarti tinggal saya tambah gini aja, 02. Gini. Kalau saya enter, berarti nanti data yang 02 ini, yang namanya Budi TKJ ini, harusnya hilang dari database. Kalau gitu gimana? Oke, kita balik coding ya. Di materi awal dulu kita kan sudah mengenal ini ya, mengenal routing ya di video yang kedua ya. Kemudian di routing itu di parameter ini URL yang belakangnya metode, berarti yang ini ya. Yang belakangnya metode ini kan dianggap sebagai parameter dari function gitu kan. Di belakangnya hapus ini bisa dianggap sebagai parameter dari function itu. Nah, ini nyambung ke video yang satu pas ada perintah call user function array. Di situ ada perintah apa namanya? Ada parameter yang pertama adalah mengeksekusi kelas dan metodenya. Di parameter yang kedua adalah ini parameter dari function gitu kan. Nah, cara memanfaatkan parameter yang di function ya gampang. Ini di sini di belakangnya ini tinggal kita tambahi parameter aja. Contoh misalkan ini saya kasih parameter NIM gitu ya, seperti ini. Nah, ini nanti variabel NIM ini nilainya itu ngambil dari browser gitu ya, yang belakangnya metode hapus tadi. Nah, kemudian NIM-nya bisa kita taruh di sini. Yang tadi 01, 02 ini bisa kita langsung ganti NIM. Udah gitu aja. Selesai. Gitu kan? Coba kita simpan ya. Oke. Terus kita tes. Nah, tadi data awal belum saya hapus ya. Datanya ini ada data 02 Budi TKJ. Ya kan? Terus saya tes di sini
ini di belakangnya hapus ini saya kasih angka 02 gitu ya, enter. Nah tetap hasilnya muncul sukses menghapus data dari database gitu. Cek di browser di phpMyAdmin. Nah 02 hilang ya kan, 02 hilang. Kalau 03 mau dihapus juga ya sama, berarti di sini tinggal kita ganti 03 itu aja gitu ya. Coba di enter, kalian hilang guys. Oke ya, tetap muncul ini ya. Terus ini kita refresh, nah 03 nya hilang gitu. Terus kalau misalkan kita menghapus data yang NIM-nya nggak ada di sini, misalkan saya pengen menghapus yang 10, padahal 10 itu nggak ada ya, 10 nggak ada, enter. Loh kok sukses, padahal nggak ada gitu ya, karena dianggap perintahnya itu true gitu ya teman-teman ya, dianggap perintahnya true, perintahnya nggak salah, walaupun hasil penghapusannya itu nggak ada data yang dihapus ya kan, tetap nggak ada data yang dihapus, tapi memang nilainya itu berisi true gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini video kita untuk update dan delete sudah selesai. Masih ada beberapa bug tadi, contohnya seperti ketika menghapus data yang nggak ada, pesan yang muncul adalah sukses menghapus data, padahal data yang dihapus nggak ada itu. Oke, bugnya itu kita perbaiki di video yang akan datang gitu ya. Untuk sementara videonya cukup dulu, kita bertemu di video yang selanjutnya. Kita fokus untuk membahas optimalisasi bagian view, balik ke view lagi gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.